Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Rabu 16 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said Surakarta Jawa Tengah telah mengambil langkah tegas terkait dengan polemik mahasiswa baru atau maba yang diwajibkan untuk mendaftar aplikasi pinjaman online atau pinjol saat pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK). Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Mudofir Widyadingrat mengungkapkan saat ini pihak kampus telah memberikan sanksi berupa penonaktifan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA sampai waktu yang tidak ditentukan dan Ketua DEMA dicopot. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah Rektor UIN dari Raden Mas Said Surakarta ini terkait hal tersebut ini kecolongan? Apakah pinjol ini menjadi sebuah solusi atau masalah serta apa langkah yang efektif agar kita bisa menyikapi dan menghapus pinjol di sekitar kita? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan ekonom dari Fakta, beliau adalah Bung Muhammad Hatta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya nih, Bung Hatta? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan tahun ajaran baru, yakni penerimaan mahasiswa baru. Ini viral ya, bahwa dikabarkan di berbagai platform media, ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ini diminta untuk mendaftar ke akun aplikasi pinjaman online. Hal ini diduga berdasarkan permintaan dari DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang menggandeng aplikasi pinjol sebagai sponsor di dalam kegiatan PBAK dan festival budaya. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Hatta? Apakah pendaftaran aplikasi pinjol ini membahayakan bagi mahasiswa atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da bid'awati wa tazama bi tariqati wa tarassamahu Allahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikrati wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihim wa masdaran li ahkam. Ya, lagi-lagi pinjol ya. Hampir tidak ada hari tanpa berita heboh pinjol. Sebelumnya kita ada berita viral ya, seorang mahasiswa senior dan kemudian terjebak pinjol dan kemudian harus membunuh juniornya ya. Jadi sungguh sangat menyedihkan. Nah, lagi-lagi terulang lagi ya tentang pinjol. Nah, seperti apa sebenarnya pinjol ini? Ya, seperti apa sebenarnya? Ya, pinjol itu kalau kita lihat peraturannya, peraturan OJK itu kalau tidak salah nomor 77 ya, tahun 2016 ya, tahun 2016. Itu sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan OJK tahun 2016. Kalau kita lihat baca di peraturan OJK itu nampaknya itu adalah merespon ada banyak dari masyarakat Indonesia yang masih belum bankable. Bankable artinya tidak bisa mengakses layanan perbankan. Data yang kami miliki itu setidaknya Indonesia itu kalau di dunia ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nomor 9 ya.
Jadi nomor 9 tertinggi setelah Kolombia. Jadi Kolombia itu 54% populasi penduduknya itu yang unbanked ya. Jadi apa tadi tidak mengakses perbankan. Nah, Indonesia itu 51%. Ini data tahun 2021 ya dari Global Finance ya. Nah, ini seperti itu ya. Kami menduga kuat ke sana ya berkaitan dengan masalah akses perbankan yang masih rendah ya. Meskipun sebenarnya jumlah rekening perlu diketahui, jumlah rekening yang ada di perbankan Indonesia, seluruh bank Indonesia, seingat kami sudah mencapai 500 juta rekening. Ya. Jadi sudah 2 kali lipat melebihi jumlah penduduk Indonesia. Nah, jadi sudah tembus 500 juta rekening. Hanya saja memang 500 juta rekening tadi itu adalah datang dari beberapa orang saja gitu. Jadi ada katakanlah satu orang punya sampai 10 rekening gitu ya. Jadi begitu. Makanya tidak heran kemarin dalam kasus kasus pesantren Al Zaitun ini ya, mereka punya banyak rekening gitu ya. Mereka punya banyak rekening. Nah, itu. Jadi itu berkaitan populasi di Indonesia yang belum mengakses perbankan. Nah, Ya, baik, Bung. kenapa? Nan- Ya, silakan. Ya, melihat dari banyaknya data dan jumlahnya yang sangat besar ya terkait dengan pinjaman online seperti yang Anda jelaskan tadi ya. Ini kira-kira faktor kemudahan pembiayaan pinjaman online, apakah hal tersebut ini menjadi salah satunya faktor ya yang menyebabkan tingginya jumlah pinjaman online? Nah, bersambung ke yang ini berikutnya. Jadi, kenapa kemudian perbankan itu masih 51%? Nah, 51%. Kenapa? Nah, karena salah satunya memang untuk mengakses layanan kredit perbankan itu harus ada agunan, kolateral, jaminan. Mimpi nggak punya jaminan, mau pinjam sama bank, mimpi nggak bisa. Nah, inilah yang kemudian diwadahi, diberikan wadah, diberikan tempat oleh pinjol, gitu ya. Bahasa lainnya itu adalah peer-to-peer lending, gitu ya. Bahasa apa lagi? Ya, pinjol, gitu ya. Zaman online. Yang tidak mewajibkan apa itu jaminan, ya, tidak mewajibkan jaminan. Jadi siapapun bisa mengakses bahkan nih umur ya data yang kami miliki umur 19 tahun ke bawah ya, kurang dari 19 tahun itu memiliki pinjaman terhadap pinjol mencapai 168,8 miliar sampai bulan Juni 2023. 168,8 miliar. 1% dari total seluruh outstanding ya, atau pinjaman yang sedang yang belum lunas ya. 168 miliar. Bayangkan 19 tahun belum sampai 19 tahun sudah mengakses pinjaman. Mereka punya jaminan apa kira-kira? Nggak punya. Motifnya apa? Nah, ini yang untuk apa mereka motivasinya? Ya, apakah main game ya dan seterusnya. Bayangkan main game kok punya sampai 180 miliar itu. Jadi sangat sangat miris ya, sangat miris. Dan kalau kita lihat lagi sektor-sektor usaha yang kemudian yang kemudian mengakses pinjaman pinjol ini ya, itu nomor 3 terbesar ya. Kami sudah mengolah datanya dari data OJK. Nomor 3 terbesar, nomor 3 itu adalah peringkat ketiga adalah aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini adalah usaha-usaha kecil yang tidak bisa mengakses perbankan. Ya, tidak bisa mengakses perbankan. Mereka tidak bankable tadi, nggak punya jaminan, nggak punya jaminan. Ini adalah usaha-usaha yang sangat kecil kami pikir, sangat kecil. Nah, ini apa? Di antara yang lain misalnya ada pendidikan, ya, pendidikan. Terus kemudian pendidikan ini bisa saja kemudian dalam konteks apa profesinya seorang guru, ya, dan seterusnya. Terus kemudian ada aktivitas kesehatan, jadi orang sakit dan kemudian dia harus pinjem yang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial ini nomor 13 ya, 13 peringkat ke-13. Ini orang sakit ya, dia harus darurat pinjam uang gitu ya. Ini peringkat ke-13. Kalau yang tadi ya untuk usaha rumahan tadi nomor 3. Nah, jadi apa kami pikir ini adalah kebutuhan anu ya, berkaitan dengan kebutuhan darurat ya, kebutuhan darurat masyarakat Indonesia yang memang secara tingkat kesejahteraan masih sangat rendah ya. Bayangkan data BPS dengan standar Rp550.000 belanja per bulannya, ada 25,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Nah, kira-kira gambaran yang seperti itulah yang kemudian, masyarakat yang seperti itulah yang kemudian, kelompok masyarakat seperti itulah yang kemudian mengakses pinjol ketika mereka ada kebutuhan darurat. Begitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya ada karena faktor motif gaya hidup juga tadi ya, misalnya kayak anak-anak kurang dari 19 tahun tadi gitu ya. Dan apa kami menduga yang paling banyak motifnya adalah dari sisi motif ya, itu adalah kebutuhan darurat. Kami menduga seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Hos. Ya, baik. Kalau kita melihat terkait dengan pinjol sendiri, ini kan banyak pihak yang mengatakan bahwa investor dari pinjaman online ini sebagian besar berasal dari asing ya. Salah satunya adalah raksasa pembiayaan dari Cina atau dari Tiongkok. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Hatta, terkait dengan hal tersebut? Apakah ini nantinya juga berdampak ya terhadap perekonomian Indonesia ke depannya begitu? Ya, kami punya datanya. Pihak mana saja yang jadi kan pinjol itu dananya itu dari pihak lain ya. Dananya sendiri ya. Dananya sendiri dan juga dana dari pihak lain dari investor ya. Disebutnya adalah lender ya lender ya. Pemberi pinjaman jadi antara peminjam masyarakat yang meminjam borrower gitu ya. Itu kemudian ketemu langsung dengan lender ya. Ketemu langsung di yang namanya platform pinjol tadi. Nah, ketemu langsung dan kemudian disitulah kemudian platform itu memberikan semacam profil resiko. Oh, borrower yang ini profil resikonya sekian sekian begini 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 gitu ya. Terus kemudian lender akan memberikan pinjaman kepada borrower tadi. Jadi langsung ketemu eh, platform pinjol itu dia hanya memfasilitasi, mewadahi agar transaksi itu terjadi. Nah, itu pinjol. Nah, lendernya itu dari siapa? Lendernya itu kalau dalam negeri sendiri, dalam negeri itu nilainya yang paling tertinggi nilainya itu adalah perbankan. Yang kedua adalah institusi badan hukum lainnya. Yang ketiga adalah perorangan ya. Kalau perbankan itu mencapai 25,1 triliun ya. Nah, perbankan di sini paling banyak adalah bank umum. Nah, di luar negeri itu juga ada. Luar negeri itu nilainya mencapai 10,4 triliun. Kalau dalam negeri itu tadi totalnya 41,8 triliun, luar negeri itu nilai totalnya ya nilai total pinjaman yang sampai bulan Juni kemarin itu 10,4 triliun. Yang paling banyak di luar negeri itu dalam bentuk institusi badan hukum lainnya. Nilainya itu sampai 9,5 triliun. Kalau perorangan
perorangan itu 674 miliar, institusi keuangan non-bank itu 202 miliar. Kalau perbankan hanya 0,38 miliar. Nah itu ya luar negeri ya. Jadi memang lebih banyak dalam negeri ya. Hanya saja ini apa dari sisi apa namanya istilahnya berbahaya itu nanti dari sisi sektor keuangan, dari sisi sektor keuangan. Jadi ada arus capital outflow ya yang nanti akan bisa mempengaruhi transaksi permintaan penawaran dolar ya. Karena walau bagaimanapun dari luar negeri mereka itu pengennya mata uang yang mereka dapatkan kembali adalah dalam bentuk mata uang falas ya, mata uang asing. Nah, jadi bisa mengarah ke sana ya, bisa mengarah. Sisi lain mungkin ya bisa jadi ini untuk semakin memperdalam transaksi keuangan ribawi di Indonesia begitu ya. Tapi ini memang indikasi masih agak lemah ya, agak lemah. Tapi kalau dari sisi negatifnya yang kami pahami adalah yang berpotensi besar itu adalah berkaitan dengan nanti arus modal luar dari Indonesia yang itu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dan kita tahu transaksi pinjol itu adalah transaksi yang relatif singkat ya, tidak lama ya, relatif sangat singkat. Nah, kira-kira begitu fakta data ya yang berkaitan dengan sumber dana dari pinjol itu. Ya, Demikian. baik. Lantas kemudian ini terkait dengan hukum pinjol sendiri, ini seperti apa ini, Bung Hatta? Anda melihatnya seperti apa? Mengingat viralnya kasus ini kan ketika ada maba atau mahasiswa baru dari salah satu universitas Islam, ini menggandeng sponsor pinjol yang kemudian seperti ini menjadi heboh. Nah, sebenarnya hukum pinjol di dalam Islam itu sendiri, serta maksud kami hukum pinjol di dalam Islam itu sendiri seperti apa? Lantas kemudian bagaimana kita mengatasinya? Mengingat banyak juga kita membaca di pemberitaan ini menyengsarakan dan menyusahkan masyarakat ini. Iya, eh, pinjol ya. Pinjol itu kalau dari sisi namanya sendiri kan pinjaman online ya. Kalau peer to peer lending. Jadi pinjam meminjam ya yang langsung melalui platform ya. Jadi sekali lagi pinjol ini tidak seperti perbankan yang di sana ada fungsi deposit function gitu ya. Fungsi sebagai menyimpan uang nasabah. Kalau pinjol itu nggak ada dia menyimpan uang nasabah dan kemudian dikelola. Kalau yang ini investor langsung ketemu borrower, si peminjam. Uangnya tidak boleh didepositkan di pinjol. Paling lama dia bolehnya ada 3 hari. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada dia fungsinya seperti perbankan. Nah, jadi ini adalah pinjam meminjam. Kalau kita lihat basis akadnya itu adalah pinjam meminjam. Ya. Nah, dalam Islam, kalau ekonomi syariah itu punya cara pandang yang khas, yang unik gitu ya, dalam melihat transaksi keuangan. Sangat unik gitu ya. Yang pertama yang dilihat adalah dari sisi ini pinjam ini motifnya apa gitu ya. Apakah tujuan dalam rangka apa gitu ya. Dia pinjam ini dalam rangka untuk kebutuhan makan, kebutuhan darurat ya, kebutuhan dasar yang harus dia penuhi, atau pinjaman dalam rangka produktif gitu ya, dalam rangka produktif, aktivitas produktif, misalnya ingin buka bisnis kuliner misalnya ya. Nah, dalam konteks eh, motif yang untuk kebutuhan hidup ya, memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan basic needs-nya gitu ya, maka Islam memandang ini memang tepat ya kalau meminjami. Seorang muslim dengan muslimnya itu adalah memberikan pinjaman dalam rangka kelembutan hatinya terhadap sesama muslim. Ya.
kelembutan hatinya. Kan seorang muslim itu terhadap muslim yang lain itu adalah bersaudara, ya, bersikap lemah lembut terhadap saudaranya yang lain. Nah, itu pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam ini dalam Islam itu dalam rangka apa? Dalam rangka saling membantu dan si pemberi pinjaman mendapatkan pahala. Jadi supaya cepat masuk surganya. Bukan dalam rangka motif bisnis, komersil, nyari untung. Nah, namun kalau kemudian si peminjam tadi ternyata ingin berbisnis, nah maka Islam kemudian menganjurkan untuk menggunakan jenis transaksi model yang sesuai. Misalnya apa? Misalnya adalah bagi hasil atau syirkah, ya. Nah, syirkah gitu. Jadi sama-sama dapat untung itu, ya, dapat untung. Nah, ini Islam, ya. Jadi Islam tidak memperkenankan, ya, orang yang sedang mendapat musibah, gitu ya, tadi misalnya kesehatan yang harus masuk rumah sakit itu dipinjemin, dikomersialisasi. Inilah bentuk jahat dari transaksi keuangan kapitalisme. Dia tidak mengenal unsur kemanusiaan. Semua dikomersilkan, semua diatur, sangat jahat. Dalam ekonomi syariah, wah, ini penanan seperti itu dari pernakan. Yang ada justru kita malah diwajibkan untuk membantu kaum muslimin yang sedang bermasalah, yang terlilit masalah, yang terkena musibah. Namun Allah tetap memberikan keuntungan bagi dia. Keuntungannya apa? Pahala yang berlipat ganda. Supaya cepat masuk surganya. Begitu. Bukan untuk komersil. Nah, itu cara Islam memandang transaksi keuangan. Sehingga dalam hal ini seharusnya adalah yang dilakukan adalah bukan semakin memperdalam transaksi pinjol, bukan semakin memperdalam transaksi masalah masyarakat yang belum bankable, ya, atau unbanked tadi. Yang harusnya dilakukan adalah pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Seharusnya itu bukan malah mendorong untuk mengakses perbankan, ya. Ini kami pikir itu gitu ya. Hanya saja memang nanti pertanyaannya sumber dananya ada nggak? Oh, ada banget gitu ya, ada banget. Ya. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh eh, di Kaltim itu bulan Januari sampai bulan Juni 2023 ekspor batu baranya mencapai 11 miliar dolar lebih. 10% saja dari ekspor batu bara tadi itu sudah bisa memberikan 75 juta rupiah terhadap 230.000 orang miskin di Kalimantan Timur. 75 juta diambil 10% dari nilai ekspor di Kaltim. 10% saja. Kira-kira itu tidak akan apa? Tidak akan menyebabkan perusahaan batubara bangkrut. Ada kan duitnya? Ada. Jadi tidak kemudian mengambil langkah masyarakat Indonesia disuruh pada pinjol gitu ya. Nah, ini itu ada ya duitnya. Tapi apakah mungkin kemudian kebijakan itu dilakukan? Gitu ya. Nah, melihat ini gitu ya, melihat apakah mungkin atau tidak dengan melihat aturan main kebijakan fiskal dan moneter kita, kayaknya aku susah gitu ya. Kenapa? Karena kebijakan fiskal itu memang tidak dirancang dalam rangka mengelola sumber daya alam dan kemudian hasilnya sepenuhnya untuk rakyat, untuk umat. Tidak dirancang untuk itu. Ya. Makanya APBN kita itu 70%, 80% itu adalah pajak. Batu baranya, sumber daya alamnya dikasihkan kepada pihak swasta, pemerintah hanya dapat pajak. Pajaknya tidak bisa mensejahterakan rakyat. Padahal tadi 10% saja sudah bisa menyelesaikan urusan kemiskinan di Kalimantan Timur tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu peta permasalahannya. Mudah-mudahan sudah tergambar.
Ya baik, berarti ini, tinggal kemauan dari, pemangku kebijakan ya, bagaimana kemudian seandainya masyarakat sejahtera, pasti, kemungkinan untuk masyarakat melakukan pinjaman terlebih pinjaman ini pasti akan, ada. Iya, betul sekali. Jadi pinjol ini sebenarnya mencerminkan masyarakatnya banyak yang belum sejahtera gitu. Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran, kira-kira ya. Jadi sejak tahun 2018 ketika diperkenalkan itu, kumulatif ya, nilai keseluruhan atau jumlah keseluruhan transaksi pinjol ini itu mencapai 805 juta sampai bulan Juni 2023 sejak tahun 2018. 805 juta transaksi. Itu artinya dalam sebulan ada 12,2 juta transaksi apa? Transaksi pinjol. Jadi sudah 1 miliar transaksi, udah berapa kali lipat tuh 3 sampai 4 kali lipat jumlah penduduk Indonesia. Gitu ya. Uh, itu betapa apa betapa dalamnya ya persoalan pinjol ini sehingga kemudian ada transaksi mencapai 805 juta transaksi tadi hanya dalam kurang lebih berapa itu 6 tahunan kurang lebih ya sejak tahun 2018 tahun 2018. Ya baik, Mas, ini penjelasan yang luar biasa nih, terima kasih atas penjelasan dan juga pencerahannya. Terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Bung Hatta dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.